Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bangun, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan yang benar. Barang siapa menempuh dan yang benar, maka ia akan bahagia di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Dikutip dari Dhammapada Lokawaga, syair ke-168. Ya. Sebelumnya yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Bapak Ibu sekalian, Romo Romani, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya. Sebelumnya di sini saya sangat bahagia sekali karena diberi kesempatan untuk menyampaikan ceramah Dhamma di kesempatan pagi hari ini, Puja Bakti Minggu khususnya. Nah, ini merupakan karma baik saya juga, yang dimana tanpa ada karma baik untuk diri saya sendiri, maka saya tidak ada kesempatan untuk berada di sana pada pagi hari ini di Dhammadippa, Surabaya. Nah, maka karena ada karma baik, nah saya dapat berdhamma di sana. Ya. Saya mau menanyakan kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya. Ya, sama Nera harapkan baik ya. Karena dengan kita badan sehat, ya, baik, maka kita dapat melakukan aktivitas lainnya. Seperti berbuat baik, datang ke wihara, ya, bahkan menolong orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Samanera Sumanadaru. Saya berasal dari Kalimantan Selatan. Kemudian saya kuliah di STAB Kertajasa. Saya sekarang semester 6, seperti itu. 1 tahun lagi ya. Bapak Ibu sekalian, ceramah Dhamma yang saya sampaikan pada hari ini 4 landasan hidup bahagia. Nah, apa yang dimaksud dengan 4 landasan bahagia itu? Yang pertama, cara memperoleh harta kekayaan dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, menjaga. Yang ketiga, pertemanan yang baik. Yang keempat, apa? Yang keempat adalah sebenarnya lupa ya. Yang pertama tadi, kesempurnaan dalam inisiatif atau mencari kekayaan dengan cara yang benar. Yang kedua, menjaga. Yang ketiga, pertemanan yang baik. Yang keempat, hidup yang seimbang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini, memang
semua orang memiliki tujuan, ya tidak? Sini Bapak Ibu apakah memiliki tujuan? Nah, memiliki tujuan tidak? Nah, tentunya memiliki tujuan ya. Nah, tujuan kita apa nih? Bahagia, oke, apa lagi? Nah, oke. Tujuan kita di sini adalah semua orang pasti menginginkan kebahagiaan, ya. Kebahagiaan, kemudian kekayaan, ya. Umur yang panjang, ya. Kemudian setelah meninggal pasti terlahir dalam bahagia. Ya tidak? Nah, itu nanti dicari oleh Bapak Ibu di dalam Patakama Sutta, bagian Anguttara Nikaya kelompok 4. Nah, di sana dijelaskan ada 4 tersebut. Nah, itu tujuan seseorang. Suatu yang diinginkan oleh seseorang. Nah, tetapi kok jarang sekali ditemukan orang hal demikian. Ya tidak, jarang sekali. Kalau kita merujuk dalam Patakama Sutta tadi, nah, di sana itu yang pertama dengan harapannya semoga harta kekayaan dan rezeki mendatangi saya dengan cara yang benar. Nah, maka seseorang yang ingin bahagia harus memperoleh harta kekayaan dengan cara yang benar. Nah, tapi kenyataannya kok banyak loh kita lihat di masyarakat, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mungkin di sekitar kita, tetangga kita, bahkan hidupnya mapan seperti itu, kaya raya, hidup mewah, punya mobil yang mewah seperti itu. Tapi kok masih ada yang hidupnya tidak tenang, tidak bahagia. Nah, apa yang sebenarnya yang menyebabkan orang tersebut? Nah, saya sering menemukan orang-orang tersebut bahkan sampai cerita-cerita ke saya. Nah, tapi ada sebaliknya Bapak Ibu, orang yang hidupnya sederhana begitu, tidak bukan tidak memiliki kecukupan, tapi ya sederhana saja, tapi mereka bahagia-bahagia saja. Tenang, bahagia, damai begitu. Nah, karena apa? Karena ada 4 rahasia ya. Yang tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, kesempurnaan dalam inisiatif atau cara memperoleh kekayaan dengan cara benar. Yang kedua, pertemanan yang baik. Yang ketiga, menjaga kekayaan. Yang keempat, ada hidup yang seimbang. Hidup yang seimbang. Nah, saya menjelaskan yang pertama, ada kesempurnaan dalam inisiatif. Nah, kesempurnaan dalam inisiatif, Bapak Ibu, yang dimaksud di sini adalah, nah, ketika seorang perumah tangga memperoleh harta kekayaan berupa itu bertani, berladang, beternak, kemudian apa saja itu dengan cara yang benar. Tujuannya adalah agar tidak ada rasa takut, tidak ada rasa uh, apa namanya ketidaktenangan dalam batinnya. Misalnya ini ada sesuatu yang membuat dia takut, nah itu hidupnya tidak akan tenang. Nah, maka dibutuhkan kalau ingin memperoleh harta kekayaan yang banyak, kemudian rezekinya yang melimpah, kemudian tidak ada rasa ketakutan seperti itu, maka memperoleh harta kekayaan dengan cara yang benar. Bagaimana cara memperoleh harta kekayaan yang benar? Misalnya tidak bermain judi. Nah, ayo di sini siapa nih yang sering bermain judi nih? Saya rasa tidak ada ya.
Ya, saya rasa tidak ada kita umat Buddha, semoga tidak ada yang bermain-main judi seperti itu. Nah, itu salah satu contoh cara memperoleh harta kekayaan yang benar. Nah, kalau kita lihat di berbagai daerah seperti itu, banyak mereka mau cepat kaya seperti itu, mau cepat punya harta yang mewah, uh, pengen apa? Punya rumah yang megah seperti itu. Nah, tetapi dengan menggunakan cara yang salah seperti itu. Seperti cara memperoleh harta, cara memperolehnya ya misalnya kayak uang, materinya itu dengan cara yang salah. Sampai kapanpun tidak akan bahagia. Nah, coba misalnya nih, Bapak Ibu punya mobil nih. Nah, punya mobil tapi mengambil punya orang. Ada rasa takut tidak misalnya mau bawa kemana-mana? Nah, tentunya ada rasa takut kan? Nah, tetapi kalau materinya itu berupa uangnya itu kita cari dengan cara yang benar, tidak mengambil punya orang lain, kemudian kemanapun kita membawa harta itu sampai kapanpun maka kita akan bahagia. Nah, maka ini yang pertama dikatakan oleh Sang Buddha. Nah, di dalam Digada Nyusuta, bagian Anguttara Nikaya kelompok 4, suta ke-54. Nah, nanti Bapak Ibu cari nih di Google nanti kalau udah pulang ke rumah. Nah, benar tidak nih apa yang disebutkan sama Nera nih. Nah, jadi boleh dicari seperti itu. Nah, tapi yang tadi yang saya jelaskan nomor 1 tadi, kesempurnaan dalam inisiatif ini ada kaitannya dengan sutanya di Petaka Masuk tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, tentang 4 harapan seseorang yang jarang diketahui oleh seorang, jarang ditemukan di dunia ini. Nah, tadi apa? Di dalam Patakama Sutta itu Sang Buddha mengatakan begini, ada 4 jenis orang, harapan seorang yang jarang ditemukan, yaitu ketika seorang berpikiran bahwa semoga harta kekayaan mendatangi saya dengan cara yang benar. Nah, ini ada kaitannya dengan kesempurnaan dalam inisiatif ini. Nah, apa misalnya kita memperoleh harta kekayaan dengan cara benar, misalnya kita tidak berjudi, menjual senjata, kemudian tidak menjual daging-dagingan, ya, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu uh, memperoleh harta kekayaan yang tidak benar. Misalnya kita menjual racun seperti itu, ya. Nah, ini merupakan ada salah satu sutta Sang Buddha mengatakan demikian. Itu sangat dilarang sekali, ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama, kesempurnaan dalam inisiatif. Lalu yang kedua, cara memperoleh harta, maksud saya cara menjaga harta kekayaan. Nah, tadi kan ketika kita memperoleh harta kekayaan dengan cara yang benar tadi kan. Nah, kemudian kita bagaimana cara kita menjaganya. Nah, tentunya ketika kita tidak, maksud saya ketika kita memperoleh harta kekayaan, kita perlu menjaga. Seperti apa cara menjaganya? Cara menjaganya yaitu dengan kita bisa berbagi orang-orang yang membutuhkan, kemudian berdana ke wihara. Nah, nah ada kaitannya juga nih dalam Petaka Sutta tadi. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan begini, setelah saya memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, semoga uh, saya dapat menikmati harta kekayaan. Nah, jadi bagaimana cara kita menikmatinya? Yaitu mungkin beberapa orang ya, beberapa masyarakat yang umat khususnya yang anak-anak muda begitu, uh, saya memperoleh, maksud saya menikmati harta kekayaan saya dengan cara happy-happy begitu, jalan-jalan begitu ke tempat hiburan, ya tidak. Nah, tapi tidak semua anak muda seperti itu. Tidak semua orang berpikiran demikian. Nah, ada orang
saya pernah menemukan orang-orang, saya mau jalan-jalan, ini punya uang saya. Kemudian saya mau ke tempat hiburan, nah hidup cuma sekali. Nah, itu merupakan pemikiran yang salah Bapak Ibu, ya. Jangan diikuti kalau kata-kata yang demikian, perkataan-perkataan demikian. Itu nah, suatu yang buruk, ya. Maka cara menjaga itu kita bisa misalnya ketika kita memiliki materi yang lebih, ya, kekayaan yang lebih, maka kita seringlah berbagi orang-orang yang membutuhkan. Agar apa? Kita kan tidak tahu Bapak Ibu, kehidupan ini kita sampai kapan. Ya tidak, kita tidak ada yang tahu. Kita berbagi itu seperti halnya kita menanam. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Madipa, Batik Anti Daru sering mengatakan berdana itu kita menanam. Menanam kebajikan. Nah, maka ada kata lain dari dari menanam itu sendiri, itu kita menabung, ya, menabung kebajikan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita yang akan datang. Nah, karena di dalam agama Buddha itu sendiri, Bapak Ibu, kehidupan itu tidak cuma sekali. Tergantung perbuatan kita, tergantung karma baji kita, tergantung tindakan kita di masa kita saat ini. Nah, untuk menunjang di kehidupan kita yang akan datang. Nah, maka perlu kita berbuat baik, perlu kita menanam. Nah, coba misalnya kita nggak menanam nih, misalnya kita nggak menabung, misalnya karma kita yang kita tanam masa lampau itu habis, kita terlahir di alam yang menderita, seperti alam yang rendah, seperti itu. Coba kalau misalnya kita menabung terus sedikit, bagaikan air ya nih, Bapak Ibu menitis nih, menitis sedikit-sedikit, ujungnya banyak deh. Nah, begitu juga kebajikan kita. Kalau kita menabung, nah, misalnya apa namanya, perbuatan kita yang lama itu habis, kita kan masih ada yang tabungan kita nih, buat cadangan seperti itu. Nah, jadi berbuat baik ini sama halnya menikmati hidup yang baik. Seperti halnya menikmati harta kekayaan dengan cara yang benar. Nah, maka banyak sih orang yang mengatakan saya yang penting happy selagi saya hidup, penting saya bahagia selagi saya hidup. Ya, tapi tidak semua orang berpikiran demikian. Ya. Lalu yang ketiga nih, tadi yang pertama, kedua, ketiga, pertemanan yang baik. Nah, pertemanan yang baik ini sangat penting juga Bapak Ibu. Ya, kita perhatikan begitu. Kalau kita melihat di dalam Manggala Sutta, di sana memang sudah dikatakan oleh Sang Buddha tidak bergaul dengan orang yang dungu. Kalau pertemanan kita ini yang salah, maka kita ikut salah. Nah, maka kehidupan kita ini ada yang mempengaruhi, termasuk lingkungan itu sendiri yang mempengaruhi. Kadang-kadang perbuatan kita, tindakan kita, kebiasaan kita itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan, pertemanan kita. Nah, maka kalau pertemanan kita salah, maka kita ikut salah. Misalnya kayak teman-teman kita ini ya orang-orang yang salah, orang-orang yang kebiasaannya buruk seperti itu. Kemudian lalu ya ngajak kita, kemudian ngajak kita mencuri, kemudian minum minuman. Nah, kita ikut kena kasus juga. Nah, akan tetapi kalau teman-teman kita baik, nah
kalau yang dikatakan oleh Sang Buddha dalam Segala Wada Sutta. Nah, di sini barangkali Bapak Ibu pernah baca ya di Segala Wada Sutta. Itu ada ciri-ciri teman yang baik. Menolong. Yang pertama menolong. Kemudian eh pertama menolong, yang kedua apa namanya? Dia ada di saat kita senang dan sedih. Nah, itu salah satu ciri-ciri yang baik, salah satu ciri-ciri teman yang baik. Nah, itu yang uh, dapat kita cari teman seperti itu. Nah, kalau teman yang sekiranya merugikan untuk diri kita sendiri maupun orang lain, uh, kita bukan kayak secara langsung menghindar, tidak. Nah, yang penting kita perbuatan apa yang ia lakukan, kita jangan mengikuti. Nah, karena kalau kita mengikuti, kita yang menderita. Nah, apalagi nih perkembangan zaman ya Bapak Ibu. Perkembangan zaman ini apalagi kayak waktu saya di sekolah itu dulu saya sering lihat orang joget-joget gitu di aplikasi TikTok ya, joget-joget orang. Nah, kalau kita mengikuti itu uh, suatu saat nanti kita akan menderita. Nah, kalau di dalam di Majjhima Nikaya, nah itu dikatakan ada perumpamaan Bapak Ibu, perumpamaan menyeberangi banjir. Nah, apa yang dimaksud di sana perumpamaan menyeberangi banjir itu? Di sana seperti halnya kita di perkembangan zaman sekarang ya. Kalau kita tidak mengikuti, kalau misalnya di menyeberangi banjir tadi ya, misalnya kita tidak menyeberang, kita akan tenggelam. Kalau kita menyeberang, kita akan terbawa arus. Nah, ya tidak. Nah, jadi misalnya nih, kalau kehidupan sekarang nih, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan ketinggalan. Apalagi anak-anak kuliah nih. Ya tidak. Kalau kita nih, orang-orang dulu mungkin kayak kuliahnya itu manual ya. Enggak, maksudnya cuma secara offline aja gitu. Secara langsung. Tapi sekarang kan ada secara online. Nah, kalau kita nggak mengikuti seperti itu, kita akan ketinggalan dengan teman-teman lainnya. Ya tidak. Nah, jadi kita boleh saja mengikuti teknologi, kemudian perkembangan-perkembangan zaman, tapi dengan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan dalam artian kita tahu waktu, kapan kita menggunakan media sosial, kapan kita untuk berbuat baik, belajar dan sebagainya. Nah, jadi pertemanan ini sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang keempat atau yang terakhir ada hidup yang seimbang. Nah, apa yang dimaksud di sini dengan hidup yang seimbang? Kalau kita lihat di dalam pengertian-pengertian hidup seimbang ini, kalau dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada pepatah mengatakan tidak tidak besar pasak daripada tiang. Nah, maka kalau besaran pasak daripada tiang itu putus tiangnya. Jadi memang keinginan kita ini besar ya, tapi kita harus mengetahui mana yang kebutuhan pokok, mana yang nanti belakangan seperti itu. Nah, kebutuhan pokok seperti apa? Misalnya kita kekurangan beras, nah kita beli beras. Nah, yang nomor 2 nanti aja seperti itu. Nah, karena kan ini belum dibutuhkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita mengikuti keinginan Bapak Ibu, keinginan kita ingin kaya, ingin punya kayak orang, rumah mewah, mobil yang mewah, sedangkan penghasilan kita mungkin bagi orang yang lebih-lebih seperti itu mungkin cukup mereka, tapi bagi mereka yang penghasilannya di bawah seperti itu, mohon maaf, mereka tidak mampu. Nah,
Makanya hati-hati dengan keinginan. Ya, kita harus bisa membatasi mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan yang nanti saja untuk berikutnya aja seperti itu. Nah, jadi memperhatikan hidup yang seimbang ini sangat penting Bapak Ibu jika diperhatikan dalam rumah tangga khususnya. Nah, karena tanpa ada keseimbangan maka kita tidak hidup bahagia, tidak bahagia ya. Nah, maka apa namanya? Misalnya keinginan ini kita tidak diatasi seperti itu, keinginan ini kita tidak hilang, nah maka pencurian ya terjadi. Ya karena apa? Ya keinginan terlalu tinggi. Nah, bahkan banyak loh orang yang terjadi demikian, mencuri seperti itu, mencuri punya orang, ngambil punya orang, karena keinginan tinggi. Ia mau memiliki tapi tidak mampu, kemudian mengambil. Nah, timbullah penderitaan. Nah, itu yang namanya uh, besar pasak tadi pada tiangnya. Nah, jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu, keempat hal ini sebagai landasan agar hidup bahagia. Nah, maka tetap berbuat baik Bapak Ibu ya. Jangan sungkan-sungkan datang ke wihara. Kemudian yang jarang ke wihara nih, sering-sering datang ke wihara, mendengarkan dhamma, kemudian belajar dhamma, baca parita di rumah. Nah, sekarang kan mudah ya Bapak Ibu untuk belajar dhamma seperti itu. Bisa lewat HP, ya tidak, jurnal-jurnal sekarang, artikel, YouTube, ya banyak sekali ceramah-ceramah Bhante di sana. Saya pun begitu juga. Misalnya saya pulang dari kuliah, kemudian malam-malam saya sebelum tidur saya mendengarkan ceramah-ceramah Bhante seperti itu. Nah, karena kita belajar dari mana saja ya, bukan hanya kita di kampus, di sekolah, tetapi kita bisa belajar di wihara, kemudian belajar lewat secara online, kemudian dari lingkungan itu sendiri, dari teman, ya. Jadi makanya tadi dibutuhkan teman yang baik, teman yang bijaksana agar tidak membawa kita pada penderitaan. Ya. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, saya rasa cukup sekian yang ceramah dhamma yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat, usia yang panjang, dimudahkan rezekinya, ya, Bapak Ibu selalu sehat, damai dalam keluarga, dan bahagia selalu. Sabi sataban sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih dan mudita cita atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Samanera Sumanadaro. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan memperkuat keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama melakukan satu kebajikan lagi dengan melakukan dana paramita. Sebelum beredarnya kantong dana, para umat dapat mempersiapkan dana yang akan dipersembahkan dan bersikap anjali. Pada saat saya membacakan kutipan ayat Dhammapada, para umat dapat bertekad dan mengkondisikan pikiran yang bahagia dan tenang baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan dana paramita. Dana paramita bisa juga melalui scan QR Code yang berada di balik cover depan buku parita yang telah dibagikan. Mohon memberikan kode angka 2 di belakang nominal dana. Pembacaan kutipan ayat Dhammapada bab 21 Pakina Waka syair ke-290.
apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar.